Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen BK komprehensif untuk memenuhi tugas individu dengan mata kuliah manajemen bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Haja Rusmini SAG MPDI. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Halimah Sadia dengan NIM 2032300005. Baiklah, judul saya yaitu peran layanan bimbingan dan konseling komprehensif dalam perencanaan karir pada siswa SMA. Baiklah, langsung saja ke pendahuluan. Siswa SMA biasanya berusia 16-18 tahun dan sedang menghadapi perkembangan remaja, di mana masa remaja merupakan masa perpindahan antara masa anak-anak menuju masa dewasa. Tugas perkembangan remaja yaitu mengarah pada kesiapan untuk menata masa depan sebagai perannya menjadi dewasa. Remaja fokus dalam mengelola masa depan mereka. Perkembangan remaja dalam menyiapkan karir yaitu mengenali minat bakat, kemampuan, dan nilai-nilai yang ingin dikejar, serta mengenali bidang pekerjaan yang ingin dicapai dengan segala konsekuensi dan tujuannya. Siswa SMA akan melanjutkan pendidikan ke tahap yang lebih tinggi, membutuhkan perencanaan karir yang baik sebelum mengambil keputusan dan memilih program studi lanjutan agar dapat mencapai karir sesuai yang diinginkan. Beberapa problem yang dialami oleh siswa ketika merencanakan karir, misalnya siswa kurang memahami bagaimana memilih rencana studi yang selaras dengan kompetensi dan karakteristiknya. Siswa juga kurang memahami lingkungan kerja, siswa masih bingung dengan pekerjaannya, dan siswa masih kurang mampu memilih pekerjaan. Siswa juga cemas tentang apakah mereka ingin bekerja setelah lulus. Siswa juga tidak memiliki pengalaman dalam memilih universitas tertentu atau melanjutkan pendidikan setelah lulus dari sekolah menengah. Siswa tidak memahami karakteristik, ketentuan kapasitas dan kapabilitas yang dibutuhkan untuk pekerjaan dan prospek karir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan karir. Perencanaan karir yaitu kegiatan siswa yang melibatkan pengambilan keputusan karir di masa depan. Selain itu, individu dapat mengenali dan menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan dalam karir yang ingin dicapai. Menurut Jordan, terdapat 3 aspek dalam perencanaan karir, mencakup pengetahuan tentang karir, mencari informasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa parameter antara lain mempelajari informasi pekerjaan, mendiskusikan pekerjaan dengan orang dewasa, menerima pendidik tambahan, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti pelatihan yang berkenaan dengan pekerjaan yang dibutuhkan, memahami kondisi kerja yang diperlukan, dan memahami pendidikan pekerjaan tersebut. Baiklah, selanjutnya bimbingan dan konseling komprehensif. Model bimbingan konseling komprehensif adalah model perkembangan dari ASKA. Model tersebut bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah konselor sekolah. Meskipun model telah dikembangkan untuk menangani masalah bimbingan dan konsultasi di Amerika Serikat, model ini dapat diadaptasi di Indonesia. Program bimbingan konseling komprehensif bersifat sistematis, artinya program dirancang untuk mencakup semua pihak seperti siswa, keluarga, komunitas sekolah, dan masyarakat. Selain siswa, partisipasi semua pihak tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga sebagai mitra layanan. Adanya rencana ini menuntut bimbingan untuk merancang program yang mencakup kepentingan seluruh siswa dan merespon keberhasilan siswa akibat kerja guru bimbingan dan konseling. Terdapat 4 komponen dalam model bimbingan konseling komprehensif, meliputi yang pertama, landasan berpikir, yang kedua, sistem layanan, yang ketiga, sistem manajemen, dan yang terakhir, akuntabilitas. Selanjutnya, layanan bimbingan dan konseling komprehensif dalam perencanaan karir siswa di SMA.
Layanan bimbingan dan konseling dirancang untuk membantu konseli atau siswa mencapai pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan karir terbaik, serta kemandirian siswa. Sesuai fungsinya, bimbingan dan konsultasi ini dapat membantu mahasiswa memahami individunya dan lingkungan sekitarnya. Bimbingan dan konseling komprehensif mempunyai 4 komponen sistem layanan sebagai upaya preventif dan komprehensif dalam menangani permasalahan siswa. Perencanaan karir dapat diimplementasikan di dalam 4 layanan pada bimbingan konseling komprehensif yang berdasarkan pada Permendikbud nomor 111 tahun 2014, yakni yang pertama, layanan dasar dilakukan melalui bimbingan klasik dengan memberikan materi tentang keterampilan pengembangan keputusan, pemantapan pemilihan studi, perkembangan dunia kerja, pemahaman konsep diri, dan disampaikan melalui tatap muka di kelas atau bisa juga dengan leaflet atau dengan metode menarik lainnya. Selanjutnya, layanan perencanaan individual. Layanan tersebut merupakan elemen penting dalam perencanaan karir. Guru bimbingan dan konseling membantu mengarahkan siswa untuk memahami dirinya, kelebihan dan kelemahannya, potensi dan kesempatan yang ada dalam merencanakan karir. Proses ini bisa dilakukan dengan bimbingan konseling individual, konsultasi, dan bimbingan klasik dengan memberikan informasi, hasil asesmen, dan implementasi dalam perencanaan karir kepada orang tua dan siswa. Pemberian saran, membantu siswa dalam proses memasuki studi lanjut, dan lain sebagainya. Selanjutnya, layanan responsif. Layanan responsif digunakan kepada siswa yang mempunyai problem tertentu yang dapat menghambat tugas perkembangan siswa. Dalam hal ini, guru dapat memberikan layanan konseling individu, konseling kelompok, konseling melalui media elektronik, mediasi, advokasi, dan kunjungan rumah sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir yaitu dukungan sistem. Layanan dukungan sistem ini dapat berupa kolaborasi dengan orang tua untuk mengetahui dukungan orang tua terhadap pemilihan studi lanjut, menjalin hubungan baik dengan perguruan tinggi, menjalin kerjasama dengan psikolog, atau mengetahui bakat dan minat siswa untuk melanjutkan studi lanjutan. Selain itu, konselor juga dapat berkolaborasi dengan personel yang ada di sekolah atau di luar sekolah. Pihak institusi lain untuk mendapatkan informasi dan feedback atas layanan yang diberikan kepada konseli. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada masa SMA, individu mulai memikirkan dan menata masa depan yang ingin dicapai. Akan tetapi, sebagian besar siswa mempunyai masalah dalam merencanakan karirnya. Perencanaan karir sangatlah penting bagi setiap individu untuk membantu memilih karirnya sesuai potensi yang dimiliki, minat dan bakat, serta peluang yang ada. Untuk itu, perencanaan karir penting dilakukan agar siswa tidak salah dalam memilih bidang karir yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan tidak merasa mencintai bidang karirnya. Dalam hal ini, keberadaan layanan bimbingan dan konseling sangat penting untuk membantu siswa menyadari potensinya dan menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Misalnya fisik, sosial, emosional, intelektual, dan moral. Layanan bimbingan dan konseling yang komprehensif adalah pekerjaan preventif yang memungkinkan siswa untuk membuat keputusan yang tepat ketika menyelesaikan tugas perkembangan mereka dalam perkembangan akademik, sosial, pribadi, dan karir.